Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarul Riza Andi Santoso dengan NPM 06.2019.1.07185. Di sini saya akan menjelaskan program praktikum saya pemrograman berorientasi objek di modul 3. Jadi program saya ini adalah program saya modul 3 ini lanjutan dari program modul 2 kemarin. Di modul 3 ini ada sedikit tambahan dan juga ada perubahan. Contohnya di sini ada package controller dan juga di model ini di kelas data pengguna model tidak ada sama sekali sistem outprint. Setelah itu juga di kelas data pengguna model ada metode baru, yaitu di sini ada metode Syahrul get release data pengguna size. Metode ini digunakan untuk mengetahui ukuran atau isi dari release atau ada berapa jumlah indeks dari release kita atau data-data dari pengguna. Di sini akan dikembalikan nilai dari release-nya ke metode ini. Setelah itu di sini juga ada metode baru, yaitu metode customer, yaitu dari data pengguna entity. Di sini kegunaan dari metode ini untuk menampilkan sebuah data tergantung dari indeks. Metode ini digunakan saat di view, di main. Untuk ini juga metode ini digunakan untuk di view yang di main class. Dan untuk yang ini ada metode get release data pengguna is empty. Jadi kegunaan dari ini adalah untuk mengetahui apakah release kita ada datanya atau tidak. Jadi kita buat metode ini. Kenapa kok kita tidak langsung saja menuliskan release-nya ke dalam view? Karena release ini dibuat di kelas ini. Dan sifatnya adalah privat. Jadi untuk bisa menggunakan release atau mengaksesnya, kita hanya perlu membuat metode dari release itu sendiri. Jadi kita tinggal memanggil metodenya. Ini memanggil metodenya dengan sifat publik ya. Oke, sama di bagian model ini tidak ada sama sekali untuk mencetak. Tidak ada mencetak sama sekali di sini. Isinya hanya proses saja. Tidak ada untuk inputan. Setelah itu di data pengguna pintar model ini juga sama, isinya proses. Terus di kelas interface-nya ini juga proses, metode. Ada hapus nama, ada update, dan juga ada cek data. Di sini di modul 2 kemarin ada view, tapi sekarang di modul 3 tidak ada view-nya karena view-nya ada di main class. Selain itu di sini ada penambahan baru, yaitu package controller yang mempunyai 3 kelas, yaitu ada kelas interface yang bernama controller interface, dan juga ada kelas turunannya yaitu user controller, lalu ada kelas all object controller. Di kelas interface-nya ini ada metode login untuk user. Lalu di kelas turunannya ini ada metode. Jadi ini merupakan metode. Di sini membuat metode yang ada di kelas model. Bedanya yang di kelas model itu metode yang berisi proses, tapi di kelas controller ini
metodenya berisi atau metodenya ini memanggil metode yang ada di model. Jadi gini. Jadi dari main manggil metode yang ada di kelas controller. Lalu di kelas controller ini metodenya di dalam itu memanggil metode lagi, yaitu metode yang ada di package model. Jadi seperti itu cara kerjanya. Contohnya begini. Saya contohkan di sini. Nah, di sini di case 4 ini ada update email atau case untuk mengupdate data. Nah, di sini itu ada inputan nama untuk user, lalu ada email. Setelah itu di sini kita memanggil metode update. Sebelum memanggil kita harus menuliskan, karena update-nya ini return value dan data yang dikembalikan nilainya nanti akan disimpan di variabel status. Lalu di sini ada data ini apa ini? Data ini objek dari kelas main itu sendiri untuk bisa mengaksesnya. Setelah itu di sini ada objek dari kelas user controller dari package controller. Ini merupakan objek baru. Kenapa kita membuat objek ini? Supaya kita bisa memanggil metode update yang di user controller, kita harus membuat objeknya terlebih dahulu. Jadi di sini di main memanggil metode update yang di user controller. Lalu di user controller ini metode update menuju metode update di sini, lalu di update yang di user controller memanggil metode update yang ada di model. Caranya gimana? Caranya adalah kita perlu memanggil objek baru dari kelas objek. Kenapa kita harus memanggil objek baru dari kelas objek? Untuk kita bisa mengakses yang di model. Karena di kelas objek ini berisi pembuatan objek baru dari kelas yang ada di dalam package model. Contohnya di sini user model. Jadi kita harus memanggil objek dari kelas objek terlebih dahulu, lalu kita bisa memanggil objek yang sudah dibuat di kelas objek tersebut, yaitu user model. Setelah itu baru kita panggil metode yang ada di kelas model, yaitu metode update. Jadi seperti itu. Yang di objek ini, ya di sini kan membuat objek baru dari kelas model. Oke, jadi kita perlu memanggil objek objek, lalu kita panggil objek ini. Setelah itu kita panggil metode yang ingin kita panggil di package model, di dalam package model yang di kelas data pengguna model contohnya. Jadi seperti itu. Terus di program praktikum saya modul 4 ini menerapkan exception handling. Di sini penerapan exception handlingnya ada di void daftar. Sebentar. Nah, di sini. Nah, ini try dan catch ini merupakan exception handling. Oke, saya jelaskan exception handling ini jika ada inputan untuk user yang harusnya diinputkan adalah numerik atau integer, tapi user tersebut menginputkannya huruf. Jadi nanti program ini akan otomatis error jika tidak ada exception handling tadi. Jika ada, maka nanti programnya akan masuk ke dalam catch ini, lalu ambilkan inputan salah.
karena tidak sesuai ya, harusnya diinputkan numerik tapi diinputkan string. Oke, setelah itu di main ini di bagian method view kita menggunakan metode-metode yang baru di model. Contohnya ini, get array list is empty. Jadi di if ini kita cek apakah array list-nya ada datanya atau tidak. Jika tidak ada datanya maka nanti akan menyetak data kosong. Setelah itu jika tidak maka ini akan menampilkan sebuah data-data dari user. Ini perulangannya dimulai dari 0, lalu ini. Nah, ini merupakan array list.size-nya tadi untuk mengetahui ukuran dari array list kita atau berapa jumlah data yang ada di array list. Dengan metode getArrayList data pengguna size yang ada di model tadi, di package model. Setelah itu di sini untuk menampilkan nama, jenis kelamin. Oh ya, di sini kan kita harus menuliskan objek baru, dan di sini juga menuliskan objek baru bernama user yang dari kelas user controller. Fungsinya itu untuk bisa memanggil metode ini, karena ini metodenya tidak dalam satu kelas, berbeda kelas, maka kita harus membuat objek dari kelas yang dalamnya ada metode ini. Nah, ini objeknya user, satu ini juga user. Terus ini ada metode customer. Jadi metode customer ini gunanya untuk menampilkan sebuah data dari pengguna sesuai dengan indeksnya tadi yang ada di package model, yaitu metode baru ya. Sama di sini untuk kita bisa memanggilnya kita harus membuat objek baru dari kelas user controller. Setelah menuliskan objeknya, kita panggil metodenya. Terus ini kan A ini tadi akan dijadikan sebuah argumen yang akan menyatakan indeksnya, akan menjadi indeks. Jadi nanti akan menampilkan nama dari user sesuai dengan indeks. Dengan indeks. Di bawahnya juga sama, akan menampilkan data jenis kelamin dari pengguna sesuai dengan indeks. Yang email juga sama, menampilkan email dari user sesuai dengan indeks. Terus kita coba programnya. Kita daftar terlebih dahulu. Syahrul, terus kami laki-laki, masukkan email Syah contohnya, passwordnya Riza. Terus kita login coba Syah, terus ini passwordnya Riza. Terus kita tuliskan target menabung, contoh 2 juta. Untuk nominal menabungnya kita bukan 10.000. Setelah itu di sini disarankan untuk menabung per hari. Oke, per hari. Nah, lalu di sini muncul tanggal menabung, terus tabungan terkumpul,
untuk ini. Setelah itu coba kita lihat datanya, ada. Nah, di sini datanya benar, nama Syahrul, jenis kelamin laki-laki, email Syah. Coba kita ubah emailnya tadi, yang kita ubah emailnya siapa? Emailnya Syahrul. Kita ubah Syah email.com. Kita view. Nah, di sini udah berubah syah@email.com. Lalu coba kita hapus. Siapa yang kita hapus? Syahrul. Kita hapus datanya. Terus kita view apakah masih ada. Nah, di sini cetak data kosong. Berarti programnya ini berhasil. Saya itu kelas diagramnya seperti ini. Oke, di sini kenapa ini menggunakan asosiasi? Karena di kelas model ini memiliki atribut dari kelas data pengguna entity. Setelah itu di kelas data tabungan pintar ini kenapa menggunakan asosiasi? Alasannya juga sama, karena di kelas data tabungan pintar model memiliki atribut dari kelas data tabungan pintar entity. Terus ini kenapa di kelas data pengguna model menggunakan realization? Karena di kelas data pengguna model ini memanggil metode dari kelas induk, yaitu kelas model interface. Setelah itu kita lanjut di package controller. Kenapa di package controller ini menggunakan agregasi? Oke. Karena kita membuat objek baru dari kelas data pengguna model dan data tabungan pintar yang fungsinya untuk supaya kita bisa mengakses sebuah metode dari data pengguna model dan data tabungan pintar di mana di kelas user controller. Jadi di sini supaya bisa memanggil metode dari kelas yang ada di package model tadi. Terus ini kenapa kita menggunakan komposisi atau composition, yaitu ini adalah bentuk khusus dari agregasi. Jadi misal kelas ini atau kelas object model ini dihapus, nanti di kelas user controller nanti jika ingin memanggil metode-metode yang ada di package model akan tidak bisa dipanggil, karena elemen penting yang harus dilakukan untuk memanggil metode yang ada di package model ini tidak ada, yaitu kita harus memanggil objek baru, yaitu memanggil objek baru dari kelas object supaya bisa mengakses objek baru dari kelas model. Setelah itu kita masukkan objek, kita panggil objek baru dari kelas model. Setelah kita panggil objek dari kelas model, kita baru bisa memanggil metode yang ada di dalam package model. Jadi itu kenapa kelas objek ini begitu penting. Jadi alasannya seperti itu. Terus ini kenapa di sini menggunakan realization? Karena di kelas user controller ini menggunakan metode dari kelas induk, yaitu login user. Setelah itu di main ini kenapa menggunakan agregasi? Karena di main ini membuat objek dari kelas user controller. Gunanya apa? Untuk di main bisa memanggil metode yang ada di dalam user controller.
Jadi begini cara kerjanya. Di main kita memanggil metode yang di kelas user controller, lalu di metode yang di user controller ini kita memanggil metode lagi yang ada di mana, yang ada di dalam package model. Jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak langsung memanggilnya di package model, tapi kita memanggilnya lewat user controller ini atau lewat package controller. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasan dari program praktikum saya modul 3. Terima kasih telah menonton. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.